Eh, Siang ini di Sekretariat Bilik Pak udah menjemput menjemput teman-teman dari mahasiswa UIN sosiologi yang sudah 1 bulan magang atau PKL di Bilik. Sebelumnya saya atas nama Bilik mewakili Bilik sebagai ketua atau direktur Bilik, Zulan Fajulan Tokadir, mengucapkan terima kasih banyak kepada UIN, Pak Zuldin dan teman-teman semuanya. Dalam sebulan ini sudah teman-teman banyak memberikan sumbangsih, baik itu tenaga, pikiran dan sebagainya, itu sudah diimplementasikan, dilaksanakan sebaik mungkin. Apa yang sudah dikerjakan apa yang sudah didapatkan ilmunya dalam di mata kuliah atau di perkuliahannya dan diterapkan di saat praktek kerja lapangan ini, begitu Pak. Dan sebelumnya izin, mungkin ini sebelum kita isi makan Pak gitu Pak. Izin sebelum isi bohtram Pak gitu. Izin sebelumnya, teman-teman masak Pak. Aduh, Hebat gitu. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Kang Zafran yang bagian pucat itu ya. pemeriksaan siapa itu tuh? Ya, kemarin itu. Baik. Nah, kemarin itu Pak Juldin teman-teman sudah dibekali bagaimana berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Ada yang dari disabilitas fisik, pakai kursi roda, pakai tongkat, bagaimana berbahasa isyarat, dan teman netra juga. Nah, kalau untuk yang mental sama intelektual memang itu kebetulannya belum ada yang bisa hadir ke sini Pak, seperti itu. Dan terakhir kita ada perwakilan dari mahasiswa UIN ikut ke Jakarta 2 orang Pak, bertemu dengan KND, Komisi Nasional Disabilitas, bersama ketuanya, dan mudah-mudahan teman-teman dari mahasiswa mempelajari bagaimana beraudiensi, bagaimana itu membangun relasi baik ini dari sektor pemerintahan maupun non pemerintahan. Dan harapannya Bilik di sini sudah pernah saat ini sedang menjalin MOU dengan Unpad yang sudah memiliki ULD, unit layanan disabilitas, dan kita berharap UIN pun bisa melakukan hal yang serupa, adanya ULD. Dan ini kita sudah pernah berkomunikasi ke siapa waktu Wahana, dan disambut baik juga dengan pihak dari KND, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, mungkin izin sebelumnya Pak Zuldin, di sini kami mau menyampaikan tentang perspektif bagaimana cara pandang nanti teman-teman mahasiswa ini ketika di lapangan nanti saat lulus kuliah. Ketika ini kan lulusannya sosiologi begitu ya, dan disabilitas itu salah satu bagian dari pemberdayaan, bisa menjadi salah satu dari bagian untuk jurusan tersebut gitu. Jadi ada berkaitannya begitu. Jadi di sini izin Pak, saya mau menyampaikan materi-materi tentang inklusivitas seperti itu. Dan di sini tadinya mau disemprot layar ya, cuman karena rusak kita itunya proyektornya, jadi mungkin secara disampaikan saja. Nanti di sini paparan yang disampaikan ini nanti teman-teman semua waktu awal nih Pak, waktu awal itu ada pretest tentang disabilitas, ingat waktu pertama. Nah, nanti kita kombinasikan dengan yang sekarang, jadi nggak ada yang nggak masuk itu ya. Pokoknya intinya waktu itu ada pretest, dan sekarang itu nanti ada post-testnya juga dengan soal yang sama. Jadi mungkin kalau ada yang mau dicatat boleh gitu ya, kalau ada poin-poin pentingnya gitu buat ke depan nantinya gitu ya. Nah, di sini teman-teman disabilitas mungkin nggak akan interaktif ya, kita langsung menyampaikan aja ya, karena
masalah waktu seperti itu. Di sini dari definisi penyandang disabilitas itu kerap kali mendapatkan stigma negatif ya, yaitu kepada kelompok rentan tentunya ada asumsi stigma yang negatif, stereotip dan diskriminatif. Jadi teman-teman disabilitas itu banyak mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara pandang tentang disabilitas itu dulu itu masih budaya, terus naik ke medis, terus ke tingkat sosial. Nah, yang paling sekarang itu adalah hak asasi ya. Jadi berdasarkan ketika berbicara disabilitas kebutuhannya itu kita berbicara hak asasi, jadi kita setara. Nah, di sini kultur itu sendiri berkaitan dengan kepercayaan atau mitos gitu ya. Nah, mungkin banyak orang beranggapan menjadi seorang disabilitas itu kutukan, terus mitos yang berkaitan dengan mitos-mitos kayak gitu ya. Nah, lanjut ke tahap medis. Penyandang disabilitas dikerap dari sisi seorang yang sakit dan itu harus disembuhkan. Nah, itu kita tidak ke arah sana, tapi lebih kepada bagaimana disabilitas itu suatu kondisi aja gitu ya. Kalau yang sakit memang sakit, kalau yang sakitnya karena suatu penyakit langka dan tidak bisa disembuhkan, ya itu adalah bagian dari disabilitas. Nah, ada cara pandang yang melihatnya secara sosial. Masalah ini bukan dilihat dari individunya tapi di lingkungan fisiknya. Bagaimana infrastruktur dan lingkungan sosialnya menciptakan hambatan bagi individunya tersebut dalam mendapatkan haknya. Mungkin teman-teman di sini ambil contoh, teman-teman disabilitas ini akan mengalami kesulitan ketika kita mengakses Kecamatan Rancasari, kan itu tidak ada infrastrukturnya. Berarti yang salah itu bukan dari sisi individunya tapi lingkungannya ya. Nah, bagaimana lingkungannya ini harus bisa memberikan sarana dan sarana yang aksesibel bagi kelompok rentan, salah satunya adalah disabilitas. Jadi apa saja kebutuhannya itu harus dipenuhi karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Nah, maka itu cara pandang yang kita selalu memperjuangkan itu adalah berdasarkan hak asasi. Bagaimana penyandang disabilitas ini dilihat sebagai individu yang memiliki hak dan sebagai subjek dalam hukum, pengakuan, penghormatan individu dan bagian dari perbedaan. Jadi disabilitas itu bagian dari keberagaman. Jadi bagaimana untuk disabilitas ini bisa berpartisipasi di masyarakat dan bisa sama dan setara, baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya, yaitu hilangkan hambatan dari internalnya terlebih dahulu. Hambatan selanjutnya hambatan eksternal, dan maka tujuannya, goalsnya itu disabilitas itu nantinya jadi aktif dan produktif. Nah, hambatan internal itu ya dari di sisi disabilitasnya itu sendiri, bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri. Nah, salah satunya ya kita harus berdamai dengan diri. Nah, salah satunya di Bilik kan ada program layanan peer counseling seperti itu. Nah, kalau hambatan eksternal ya seperti hambatan-hambatan yang kayak tidak tersedianya RAM, tidak tersedianya guiding block dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ketika semua hambatan itu hilang, hambatan fisik, hambatan sikap lebih kepada kebijakan, terus bagaimana SDM-nya atau sumber daya manusianya ini memiliki kepekaan ataupun empati kepada kelompok disabilitas, tidak lagi memandang berdasarkan belas kasihan atau tidak mampu, tapi bagaimana cara pandangnya mereka teman-teman disabilitas ini bisa dan mampu dan berkarya, jadi setara seperti itu. Jadi kita hilangkan hambatan sikapnya, hambatan komunikasinya, hambatan sistematisnya, dan ketika semua itu hilang ya semua itu bisa setara. Teman-teman disabilitas itu bisa sejajar dengan teman-teman non disabilitas. Nah, di sini dasar hukumnya apa sih? Teman-teman kami dari Bilik ataupun dari organisasi lainnya terus mensuarakan ini, mengadvokasikan ini, tentunya ada dasar hukumnya juga, yang dimana amanah ini sebetulnya udah ada dari dulu tapi tidak dijalankan dengan baik. Nah, maka itu ini upaya dari Bilik selalu mengadvokasi seperti itu. Nah, Undang-Undang Nomor 8
tahun 2016. Nah ini kita yang paling utama saat ini itu tentang penyandang disabilitas, mengatur tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban negara seperti itu. Jadi itu sangat pentingnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar tentang disabilitas hak-haknya apa saja di situ ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, tentang pelayanan publik itu ada, tentang pendidikan ada, itu semuanya masing-masing ada undang-undangnya tersendiri. Contoh saja ini tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu Permen PUPR Nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung dan sebagainya, masih banyak ya. Tapi yang paling utama itu tentang tadi yang pegangan kita itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, definisi disabilitas itu sendiri perbedaannya bukan disabilitas itu bukan orang yang sakit ya, teman-teman. Jadi ketika disabilitas itu merupakan sebuah hambatan dari sisi hambatan atau gangguan kelainan fungsi fisik, mental, intelektual ataupun sensorik ataupun ganda dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, itu yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berbasis kesetaraan hak. Itu definisi dari disabilitas itu sendiri. Disabilitas itu beragam ya, macam-macam. Ada yang jadi tidak sama semuanya. Ada keragaman fungsinya, penyebabnya juga beda-beda, identitasnya beragam, situasinya unik beda-beda, gender dan status sosialnya sangat berpengaruh terhadap pengalaman dan kesempatan. Nah, apalagi di sini dari sisi pendidikan, status ekonomi sosial dan sebagainya. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah aksesibilitas, yang mungkin teman-teman sudah memahami bagaimana aksesibilitas yang selama ini kita perjuangkan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas begitu. Nah, kalau menuju inklusi itu apa aja sih yang dibutuhkan ya? Tentunya aksesibilitasnya itu sendiri, akomodasi yang layak, universal design, bahasa yang inklusif begitu ya. Nah, asas dari aksesibilitas itu kemudahan, keselamatan, keamanan, dan kemandirian. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat guiding block yang kuning-kuning itu ya di jalan, terus ada pohon, nah berarti itu aksesibilitasnya itu belum benar. Misalkan tanda jalur sedepannya pohon, masa nanti teman kayak kantin nabrak pohon kan, ya ini ya gitu, lucu banget kan. Atau masa got gitu ya, bolongan apa gorong-gorong, nah itu kecemplung aja nanti kantin misalkan contoh. Atau misalkan yang ramnya curam kan idealnya standarnya itu 1:12. Tadi dia mau naik ke trotoar karena terlalu curam, dibalik ke tijungkang. Nah, jadi asas aksesibilitas itu harus memenuhi kemudahan, keselamatan, keamanan, dan kemandirian begitu. Jadi bagaimana memastikan aksesibilitas? Tentunya libatkan penyandang disabilitasnya dan dilibatkan secara langsung. Pastikan aksesibilitas itu dari mulai perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaksanaan. Nah, lakukan pelatihan awareness. Nah, seperti hal yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya dan saat ini itu adalah bentuk pelatihan kepedulian agar teman-teman memandang disabilitas itu tidak lagi seperti yang dulu, pasti nantinya akan ada perubahan. Nanti izin Pak kita memberikan sertifikat kepada teman-teman tentang sudah mengikuti pelatihan inklusivitas ini Pak, untuk menambah mungkin bisa menambah penilaian teman-teman dalam mata kuliahnya. Dan selanjutnya tadi ya nah akomodasi yang layak itu ada nggak perlu ya, ada desain universal. Nah, bagaimana universal design itu ketika kita nanti mendesain itu tentunya harus bisa mencakup keseluruhan. Prinsip dari universal design itu tentunya pastikan harus ada informasi yang jelas, meminimalisir kesalahan, efektif dan nyaman dan tidak melelahkan,
ukuran ruang dapat digunakan oleh siapapun begitu. Nah, itu sih mungkin dari Anto dalam pemaparan singkatnya. Mungkin di sini ada yang nanti teman-teman mohon dipastikan kembali tadi definisi dari Undang-Undang RI nanti perlu teman-teman tahu, tadi udah disampaikan ya. Tadi untuk ragam disabilitas itu ada ini ya, ada di intelektual, Undang-Undang 4. ada intelektual, ada sensorik itu ada tuli dan netra, lalu mental dan fisik ya, Undang-undangnya banyak. dan ganda. Jadi itu secara undang-undang. Kalau ragam disabilitas itu apa saja, merunut ke Undang-Undang Nomor 8 itu ada 5 ya. Ada 6, 5. Diulangin ya. Fisik, disabilitas fisik, disabilitas sensorik itu ada 2 ya, Tuli dan netra. disabilitas tuli, sensorik tuli, dan sensorik hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, begitu. Disabilitas hambatan intelektual sama hambatan mental, jadi dan ganda, begitu ya. Nah, kemarin kan udah belajar ya teman-teman tentang bagaimana mendampingi kelompok disabilitas dari ragam disabilitas. Nah, tentunya yang paling utama itu nanti menyapa, lalu nanti menyapa dulu, membantu dan meminta izin kepada penyandang disabilitasnya secara langsung. Jadi jangan langsung main dorong, misalkan langsung tarik kangkri. Jadi menyapa, membantu dan meminta izin ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sebentar. Nanti tadi definisi dari definisi dari aksesibilitas sudah disampaikan juga ya. Tadi undang-undang juga sudah. Nah, teman-teman udah tahu alat bantu untuk hambatan fisik apa aja? Kan ada yang pakai tongkat ya, ada yang pakai kruk gitu. Nah, kalau untuk nanti ada hambatan penglihatan untuk teman netra, untuk mobilitas yang di jalan itu nanti itu ada 2 warna ya, ada warna kuning sama warna silver gitu. Jadi Masih tahu tongkatnya belum tahu. tongkatnya Kang terima nggak? Tongkat putih. Tongkat putih ya, Nah, gitu. Nah, yang ada ban merahnya. tongkat putih dan ban merah itu sebagai alat bantunya teman netra, seperti itu. Nah, di sini apa sih yang salah satu dari penyakit salah satu penyandang disabilitas mental, salah satunya adanya gangguan kecemasan ya, seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan dari teman tuli ketika antrian di pelayanan publik? Tentunya ada informasi visual. Jadi kalau teman-teman netra lebih ke informasinya audio sama braille informasinya, dan kalau untuk yang teman tuli informasinya ke visual dan ada kebutuhan juru bahasa isyarat, seperti itu. Nah, itu sih sekilas dari Anto. Enggak, Kang Opik atau Kang Aden masih ada ini? Ya, saya memberikan ini aja ya, sekilas tentang aksesibilitas, biar diketahui teman-teman nanti bisa mengadvokasi baik ke pemerintah, ke masyarakat tentang infrastruktur yang akomodasi layak untuk semua orang. Yang namanya aksesibilitas itu adalah sarana kemudahan yang dibikin untuk mempermudah orang yang memiliki handicap. Handicap itu baik bawaan lahir maupun kecelakaan, penyakit dan sebagainya. Ya, itu disabilitas dan manusia rentan. Nah, di dalam aksesibilitas tersebut ada prinsipnya dan ada prinsip asasnya dan ada asasnya gitu ya. Asas daripada aksesibilitas ada 4, yaitu 1. Kegunaan, 2. Kenyamanan, 3. Keselamatan, 4. Kemandirian. Nah, kenapa disebut aksesibilitas sarana kemudahan? Biar penyandang disabilitas bisa berinteraksi penuh untuk aktif ya, mandiri, secara mandiri. Nah, dalam mandiri di sini ada juga kategorinya, tidak itu bukan mandi sendiri ya, mandi sendiri. Arti disabilitas mandiri itu bukan disabilitas yang bisa mandi sendiri. Contoh
pendiri bilik itu udah Faisal itu secara secara itu tidak bisa mandiri ya, secara fisik dia tidak bisa mandiri. Idealnya dia dimandiin orang gitu ya, untuk makan suapin, tetapi secara manusiawinya dia mandiri, bisa merekrut orang, bisa meng-hire pegawai gitu Pak, dengan dia menghasilkan hasil dari lukisan mulutnya dijual ke orang di dunia, di internasionalnya, dia punya penghasilan. Nah dari mandiri itu dia berpenghasilan, bisa merekrut personal asisten atau atendan. Nah, itu mandiri, bukan mandi sendiri, bukan. Dan di sini juga mandiri juga bisa yang pakai membuat sebenarnya mandiri menggunakan high tech assistive device ya, alat bantu berteknologi seperti kursi roda elektrik. Ini kan Kang Anto juga malah bisa mandiri lah, untuk pakai kursi roda elektrik gitunya, digusur, didorong gitu. Saya masih kan bisa gitu. Nah dalam kemandirian itu menggunakan alat bantu baik high tech maupun yang biasa gitu. Terus bila mana teman-teman nanti melihat lingkungan, oh ini lingkungan misalnya lihat trotoar gitu ya, teman-teman kan seringnya melihat lewat trotoar ya. Trotoar itu ada guiding blocknya, udah nyaman misalnya. Terus ada orang lain yang menggunakan, bisa juga kita mengadvokasinya. Tolong dong, jangan ini kan sarana berjalan untuk semua pihak, untuk disabilitas. Jangan sampai trotoar itu bisa dipakai dagang, kerusanes, kenal, tapi orang bisa ngelingan gitu ya, bisa mengingatkan, karena itu untuk kebutuhan semua itu. Nah itu aja dari bidang aksesibilitas yang saya kuasai untuk di-sharing ke teman-teman begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lainnya, Kang Opi, kalau Kang Tri. Nggak apa-apa, kalau saya sebentar, Kang Tri, Kang Opi sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan panjang lebar, tapi izin Pak Zul bahwa karena di sini awalnya memang saya yang menjadi penanggung jawab ya, harus pembimbing. Walaupun memang di pekan pertama teman-teman melaksanakan PKL saya tumbang Pak Zul, kena dirawat sampai dirawat di rumah sakit. Jadi alhamdulillah ada yang bantu, ada Tayati, Kang Aden, Kang Tri, dan Kang Umar, juga Kang Mahmed, juga Kang Billy juga. Tapi intinya kenapa tadi Kang Anto selaku ketua ataupun direktur di bilik menyampaikan kembali baik perspektifnya Kang Anto, perspektifnya Kang Aden, dan juga teman-teman yang lainnya. Intinya ada rasa kekhawatiran ketika teman-teman balik lagi ke kehidupannya masing-masing, apa yang sudah didapatkan di sini manfaatnya dikhawatirkan lupa lagi gitu ya. Jadi tapi saya sebagai perwakilan dari bilik yakin gitu ya, yakin dan percaya bahwa teman-teman apa yang didapatkan di bilik itu bisa diaplikasikan, bisa diaplikasikan, dipraktekkan nanti di lingkungan masyarakat, mau itu lingkungan masyarakat di lingkungan kampus, lingkungan rumah ataupun lingkungan yang lainnya. Dan izin Pak Zul, selama pelaksanaan PKL teman-teman memang sudah sering dilibatkan gitu ya, baik dari mulai kunjungan dari anggota dewan di sini, dari mulai acara HDI, bahkan untuk main bola pun nonton ke stadion ada Pak Zul, dan bertemu dengan wakil gubernur seperti Kang Irfan gitu ya, dikasih kesempatan untuk mendampingi teman disabilitas yang nonton. Dan kemarin terakhir kali sama Kang Anto dilibatkan ke Jakarta untuk melaksanakan aktivitasnya. Atau intinya saya cukup puas, bahkan sangat puas dengan apa yang sudah kami tentunya di sini bilik. Terima kasih kepada teman-teman. Tentunya apa yang menjadi tujuan teman-teman melaksanakan PKL, bahkan bersedia untuk melakukan PKL di salah satu organisasi disabilitas, ini akan menjadi bekal bagi teman-teman semuanya. Dan izin Pak Zul, nanti ada pembagian sertifikat juga sekaligus nilainya langsung sama Kang Anto. Pak Zul izin
kalau untuk penilaian bukan dari saya ya pokoknya gitu. Intinya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa kan Billy, dan kami pun tidak akan melupakan teman-teman. Semoga apa yang didapatkan dari pengalamannya Billy bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Opik. Nanti Pak dari Pak Ju ada penyampaian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Anto, Pak Sekjen, Pak Opik, Pak Eden, Pak Umar, Bendara, dan semua pengurus yang ada di sini. Kayaknya cukup lengkap nih hari ini ya. Ibu, terima kasih. Yang tidak ada kata yang patut saya ucapkan kecuali mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, kepada Bapak Ibu yang ada di bilik ini, karena sudah 1 bulan penuh ya, anak-anak kami, mahasiswa kami berada di tempat ini ya. Tentu Anda semua banyak mendapatkan ilmu ya, dapatkan pengalaman yang mungkin tidak akan Anda dapatkan di kampus ya. Nah, inilah salah satu manfaat dari PKL ya. Tadi sudah diceritakan di kuliah umum beliau tentang panjang lebar lah ya. Jadi Anda pasti sudah banyak ya informasi yang didapatkan ya. Di samping teori mungkin juga praktek ya, ke lapangan, terus sambil katanya nonton bola dan seterusnya ya. Alhamdulillah ya. Sama pejabat-pejabat Pak udah ketemu dengan para pejabat. Kalau di kampus kan susah ketemu pejabatnya. Ya, Kalau di kampus. sini gampang. pejabat kampus Pak. Lokal itu ya. Nah, jadi luar biasa ya, yang tidak ternilai itu harganya ya. Dan Anda ini adalah pionir dari sebagian masyarakat ya, yang nanti kalau menemukan di lingkungan Anda kawan-kawan tadi istilah disabilitas ya, sebetulnya saya kurang setuju juga dengan istilah disabilitas itu, karena di situ kan tidak mampu disability. padahal kan semuanya bisa dilakukan Iya. sebetulnya. Betul. Iya. Tapi karena istilah itu sudah Undang-undang ya, sudah umum biar mungkin mudah mungkin ya. Tapi faktanya kan mungkin kemampuannya mungkin ada yang lebih daripada yang biasa gitu, seperti itu ya. Nah, kalau Anda menemukan kawan-kawan di masyarakat ya, di lingkungan Anda yang disabilitas tadi, apa yang harus Anda lakukan? Pertama tadi apa? Menyapa. Yang kedua minta izin. Yang ketiga membantu ya. Yang keempat siapa? Ya, minimal itu ya. Dan Anda juga menularkan nanti ke masyarakat ya, yang ada di sekitar Anda. Kalau bertemu dengan kawan-kawan disabilitas, ini sikap kita gitu ya. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk menyetarakan ya, dalam berbagai hal ya, karena kita ini sama sebetulnya. Yang akan membedakan kita itu di hadapan Allah yaitu ketakwaan. Betul.
Ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Kang Opik ya, kawan-kawan di sini ini luar biasa nih ininya, jasanya, perjuangannya ya dalam rangka mengangkat derajat, menyetarakan kawan-kawan ya, yang mungkin sebagian itu di ini oleh masyarakat ya, dilakukan tidak adil dan seterusnya ya. Nah, dengan adanya ini mungkin masyarakat mulai tersadarkan gitu ya, bahwa ada kawan-kawan kita yang harus ya, diperlakukan sama seperti masyarakat dalam berbagai hal. Bilik ini adalah rumahnya ya. Kalau di tingkat provinsi ada nggak kan? Nasional. Langsung nasional ya. Oh, kalau ini sudah Kalau OPD-nya provinsinya ini. banyak juga Pak. Provinsi, kota ini sekaligus ya. Ini kota provinsi. Alhamdulillah ya. Dan mungkin ada cabang-cabang yang lain ya di tempat lain yang lain. Iya, kalau bilik cuma satu di sini Jadi Pak. cuma satu. Tapi Ruang udah ruang lingkup nasional kerjanya. bahkan internasional juga. Oh iya, Ada. kerjanya Pak. Tapi organisasi yang lain juga ada gitu. Oh iya, karena ini kan non pemerintah ya, Iya, itu luar biasa. NGO, Kemarin nasional tidak digaji oleh pemerintah, Iya. tapi kinerjanya kemudian prestasinya itu ada di dinding itu banyak sekali luar biasa. Ya. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita ya, dan Anda beruntung ya PKL di tempat ini ya, sama mungkin tidak jauh ya dari kosan Anda. Ya. Kalau yang lain kan mungkin ada yang di Kabupaten Bandung sana ya, yang di Garut ya, alhamdulillah ya. Dan inilah patut disyukuri ya. Nah, kemudian kami perwakilan dari kampus, dari Pak Dekan ya, mohon maaf ini kepada mahasiswa kami yang selama sebulan pilih ayat ucapan, perkataan atau perbuatan Barager, yang tidak dikehendaki oleh kawan-kawan di sini. Belajar Kang Opik, apalagi itu dianggap saudara itu karena alumni kita itu ya, alumni SKI ya, sejarah ya. Itu kemudian kami mendoakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, semoga kedepannya lebih lancar ya, organisasinya. Dan waktu saya ketemu dengan Pak Profesor Juk ya, kan kita kan ada 2 kelompok ya. Beliau minta maaf katanya tidak bisa hadir karena hari ini juga beliau harus ada di Pangandaran. Oh iya. Jadi beliau itu kan bagian pengurus dari Badan Rukyat, Hisab Rukyat. Iya Pak. Juga sama dengan Kemenang. Jadi memantau kapan ini mau puasa gitu ya. Nah, ini tugas negara juga itu beliau ya. Jadi tolong sampaikan Pak Jul siap seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala amal Bapak Ibu yang ada di sini akan mendapat balasan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tunggu nanti kalau ada follow up kerjasama ya, terutama di jurusan sosiologi ya. Nanti saya sampaikan ke kajiannya, kita sudah selesai hari ini, kemudian apa yang poin-poin yang harus kita kerjasamakan ya kita tindak lanjuti, mungkin dibuat semacam MOU ya. Jadi, gampang kalau sudah ada payung hukum kan. Dan kami berharap juga kalau ada adik-adik kelas Anda yang mau PKL di sini, mohon tidak keberatan untuk menerimanya seperti itu. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada perwakilan dari mahasiswa. Silakan. Mahasiswa dan mahasiswi ya, satu orang. Ya, satu orang. Mahasiswi, satu laki, satu perempuan. Ya, yang perempuannya silakan. Dari kelompok Bapak satu orang, di kelompok Bapak satu orang, silakan.
Silakan. Ayo. Ini Bapak udah siap-siap mau meetingnya nih. Ayo. Ayo. Jadi sekarang ada parameter ini nih. Ada parameter Percaya dulu diri. aja. Parameter percaya diri. Kan makanya ini Pak saya sengaja ngisi nanti terakhir Pak. Iya. Dan ada apa? Memiliki rasa percaya diri, Penilaian. penilaian. Jadi nggak usah ditunjuk langsung. Siapa yang berani? Harus pede dong. Ayo dari kelompoknya Prof Mansur sama kelompoknya Pak Zul. Perwakilan. Silakan. Ayo. Ya udah semua. Ayo. Berdiri. Ya sudah banyak. Mau berdiri juga silakan. Berdiri sini sini Ah, sini. boleh, boleh. Di depan aja. Silakan. Di sini. Siap, depan itu. Silakan. Berdiri aja. Bisa nanti ditambahin boleh. Terdiri ke foto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Prof Ucup yang berhalang hadir kemarin, bilang ke saya juga Bapak nggak bisa hadir, katanya ada mau ke Pangandaran. Saya berterima kasih atas terimanya kami PKL selama 1 bulan di sini. Kami berharap apa yang kami dapatkan selama PKL di bilik ini semoga kami bisa terapkan di lingkungan kami di luar, khususnya di kampus kami yang memang kampus kami ini masih kurang lah dalam akses disabilitas ini. Semoga apa yang kami dapatkan pelajaran dari bilik ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas 1 bulannya kami di sini. Jika ada salah kata ataupun tindakan kami dimohon maafkan gitu Bapak. Mungkin segitu Bapak dari saya dan perwakilan dari Prof Ucup, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo satu lagi. Lagi. Satu lagi. Aik. Ada lagunya. Ibu maaf ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya Aisyah Dahla Putri, perwakilan dari kelompok 3, Bapak kami tercinta Bapak Zulbin. Oke, gak lain dari yang telah diucapkan oleh Kak Irfan, bahwasannya pertama kami sangat-sangat berterima kasih kepada bilik yang telah menerima dengan baik gitu, dan sangat terbuka gitu menerima kami, sehingga kami yang tadinya benar-benar tidak tahu dan tidak tidak paham lah terkait teman-teman disabilitas, terkait bagaimana cara berinteraksi dan lain sebagainya. Namun setelah masuk ke bilik ini, setelah 1 bulan lamanya, kami merasa banyak banget ilmu yang sangat bermanfaat gitu yang telah diberikan oleh bilik itu sendiri. Yang kedua, kami mohon maaf apabila selama PKL 1 bulan ini banyak kekurangan yang atau kata-kata dan perbuatan yang kiranya menyakiti teman-teman disabilitas gitu, sehingga saya pribadi dan mewakili teman-teman semua meminta maaf sedalam-dalamnya. Semoga kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat sebelumnya bisa diperbaiki ke depannya, dan semoga lagi-lagi harapan kami adalah tadi mendengar kalau misalnya di Unpad ada ULD, semoga aja Bapak di UIN juga udah bisa menyediakan ULD kayak gitu. Amin. Dan semoga segala hal di layanan umum ini, baik itu kecamatan, baik itu rumah sakit dan lain sebagainya, bisa memberikan akses yang baik kepada teman-teman disabilitas gitu. Dan akhir kata, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh teman-teman disabilitas bisa terus dibawa oleh kami teman-teman PKL dan bisa menyampaikan atau menyalurkan ilmu yang bermanfaat ini kepada teman-teman lainnya gitu. Itu saja dari saya, terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.